Shalom adik-adik Awesome Kids, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melewati bulan April bersama Tuhan. Dan kita akan memasuki bulan Mei bersama dengan Tuhan. Di mana bulan ini juga kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena hari ini Tuhan masih tolong kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik Awesome Kids, sebelum kita mau baca firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Musik! Adik-adik Awesome Kids, tema kita di minggu pertama ini yaitu kerendahan hati. Dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 18 dan 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dan seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan di 1 Samuel 2 ayat 1-3 firman Tuhan, "Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji." Nah, adik-adik yang luar biasa, tadi kita telah baca bersama firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar mengenai seorang perempuan yang bernama Hana. Pada suatu masa, hiduplah seorang perempuan bernama Hana, istri dari Elkana. Hana mengalami kesedihan, hatinya telah disakiti oleh Penina. Karena Hana belum punya anak, Hana sedih sampai tidak mau makan. Dan suaminya pun menghibur dia. Namun Hana masih bersedih hati. Padahal kalaupun Penina sudah punya anak, dia tidak perlu sombong sehingga perbuatan dan perkataannya bisa menyakiti hati orang lain. Kita belajar dari Hana. Apa yang dilakukan Hana? Apakah dia marah kepada Penina? Tentu tidak. Suatu kali dengan rendah hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan ketika Imam Eli melihat Hana, ia pun menyangka Hana sedang mabuk, karena Hana hanya berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Namun setelah Hana menyampaikan kepada Imam Eli bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Imam Eli berkata kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan kepada Hana apa yang dia minta kepada Tuhan. Adik-adik yang luar biasa, Tuhan akhirnya memberikan anak laki-laki kepada Hana yang dinamai Samuel. Dan Hana pun bersuka cita serta memuji Tuhan yang menjawab doanya.
Mari kita belajar dari Hana. Dalam puji-pujiannya kepada Tuhan, dia berkata, "Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah perkataan kasar keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, yang menguji setiap perbuatan." Adik-adik yang luar biasa, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat 7-18? Yang pertama, kalau seseorang menjadi sombong, maka perkataannya bisa menyakitkan orang lain. Karena itu adik-adik, mari kita mulai hari ini menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa lebih hebat dari orang lain. Karena kalau kita merasa lebih hebat, hati-hati, berarti kita sedang dikuasai kesombongan yang mengakibatkan kita bisa menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Yang kedua, kalau hati kita sedang sedih karena perkataan kasar orang lain kepada kita atau perbuatan orang lain kepada kita, janganlah kita membalas dengan perkataan yang kasar dan perbuatan yang tidak baik. Namun, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan juga kita bisa menceritakan kepada papa dan mama, karena papa dan mama pasti akan menolong, menghibur kita, serta mendoakan kita sehingga menjadi tenang dan tidak sedih lagi. Dan yang ketiga, sebagai anak Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Karena itu, kita mau menjadi orang yang tidak sombong. Dengan demikian kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik Awesome Kids, saat-saat ini kita semua sedang mengalami ujian yang besar akibat virus COVID-19. Namun, kita tidak perlu bersedih dan berputus asa sebab ada Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang kita alami. Karena itu adik-adik, seperti Hana, kita mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita, menyatakan mujizat dan kuasa-Nya untuk memulihkan keadaan kita semua. Haleluya. Adik-adik Awesome Kids, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita di hari ini, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Kami tidak boleh sombong, tetapi kami harus sadar bahwa apa yang kami miliki saat ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami berdoa buat papa dan mama kami biar diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun hal yang baik daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia biar selalu ada dalam pemandangan mata Tuhan. Biar bangsa ini bisa segera pulih dari virus COVID-19 agar supaya kami boleh saling bertemu satu sama lain. Kami bisa beraktivitas kembali di luar rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik Awesome Kids, ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.